Begitu umat manusia ini terpesona oleh cinta Tuhan, maka umat manusia akan peduli akan kehormatannya, akan kemuliaannya, dan bahkan umatnya di akhir zaman akan mengungkapkan karakternya yang penuh kasih, karakter rela berkorban kepada dunia yang egois dan tidak bertuhan ini. Dan kitab Wahyu menunjukkan ada makhluk-makhluk kudus ciptaan Tuhan lainnya di alam semesta ini yang juga memberikan respon dan penyembahan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Semua keadaan yang penuh penderitaan telah selesai ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan yang tersisa adalah hidup kekal di sorga diwariskan kepada kita semua. Saat ini saya ingin membacakan beberapa ayat yang terdapat dalam kitab Wahyu yang mencatat mengenai bagaimana kemuliaan Allah itu seharusnya memang mengambil tempat untuk dinyatakan begitu mulianya dalam bumi ini. Ayatnya terdapat dalam yang pertama, Wahyu 4 ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat yang ke-11 menyatakan, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Maaf. Ayat ini, Wahyu 4 ayat 11 ini menekankan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa kemuliaan, pujian, dan hormat memang layak disandangkan kepada Tuhan pencipta kita. Kenapa? Karena Dia adalah pencipta. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada justru karena Dia ada. Karena Dia yang menciptakannya. Karena kehendaknya untuk dia menciptakan segala sesuatunya. Kalau Tuhan pencipta kita tidak ada, ya kita semua ini tidak ada. Seluruh ciptaan di alam semesta ini tidak ada. Justru karena Dia ada, maka seluruh ciptaan di alam semesta ini ada. Itu sebabnya ayat ini menegaskan Dia sebagai Tuhan pencipta kita adalah Allah yang memang layak menerima pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Karena Dia ada, semuanya ada. Dia pencipta, Dia menciptakan segala sesuatu. Ayat yang kedua dalam Wahyu 5 ayat 12 bunyinya sebagai berikut. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Kalau kita perhatikan dalam dua ayat ini, pasal 4 ayat 5 ini adalah bagian dari the coronation of Jesus, the enthronement of Jesus, penobatan Yesus Kristus sebagai Raja di sorga. Dan kalau di pasal 4 tadi, konteksnya adalah berbicara mengenai Allah itu layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan sebagai pencipta. Maka di pasal 5 ayat 12 mencatat bagaimana Allah itu layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan karena Ia telah menciptakan kembali manusia dari keterpurukan dosa, dari kematian dosa kepada kehidupan yang kekal. Dan penciptaan kembali itu hanya melalui pengorbanan anak domba Allah yang disembelih. Dan anak domba Allah, Yesus Kristus, yang telah tersembelih itu, yang menciptakan kembali manusia ini untuk memperoleh haknya kembali, mewarisi hidup yang kekal itu. Tanpa anak domba Allah yang tersembelih itu, semua kita manusia ini adalah mayat berjalan. Tetapi justru karena
anak domba Allah itu telah disembelih, telah mati untuk kita, maka kita yang percaya kepadanya dan beriman dengan iman Yesus Kristus juga dapat layak kembali mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Sehingga tanpa anak domba, kita ini akan binasa, dan karena anak domba Allah, maka kita ini menerima hidup yang kekal. Karena itu, anak domba Allah ini layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian, karena ia telah menciptakan kembali manusia ini kepada rencana Tuhan yang semula. Dalam Wahyu 19 ayat yang pertama juga disebutkan, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. Katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan Allah adalah pada Allah kita. Jika kita melihat konteks dari Wahyu pasal 19, maka konteks pasal ini berbicara mengenai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Pada saat Maranatha nanti, ini adalah the completeness of God's salvific plan. Ini adalah titik rencana keselamatan Allah yang paling komplit. Ketika Tuhan sudah turun ke dunia ini, menebus manusia, dia sudah disalibkan, kemudian dia mati, dan kemudian bangkit kembali. Lalu dia terangkat ke sorga. Untuk sementara dia ini sekarang ada di sorga. Umat manusia yang percaya kepadanya menerima keselamatan karena iman kepadanya. Tapi saat ini umat yang percaya masih tetap mengalami kematian, karena kita sementara menunggu the completeness of God's salvific plan. Komplitnya rencana keselamatan Tuhan yang nanti akan digenapi. Kapan itu? Saat Maranatha. Itulah the completeness. Komplitnya rencana keselamatan yang akan dinyatakan ketika Yesus datang yang kedua kali. Lalu umat manusia, orang saleh yang mendengar suaranya yang telah wafat atau meninggal dunia, dia akan bangkit untuk beroleh hidup yang kekal. Mereka yang hidup, umat saleh yang hidup akan diubahkan, lalu menerima keselamatan kekal itu, dan semuanya akan mendapatkan kerajaan sorga, menerima mahkota kehidupan, menerima pohon kehidupan, dan hidup bersama Tuhan selamanya, kekal selama-lamanya. Inilah saat di mana rencana keselamatan Tuhan itu akan komplit dinyatakan pada saat Yesus Kristus datang yang kedua kali. Dan kemudian di ayat 21, pasal 21 ayat 26, Kitab Wahyu menyatakan, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Wahyu pasal 21 menunjukkan bahwa saat itu keselamatan sudah diterima umat Tuhan, dan masa 1000 tahun telah dilalui, keberadaan dosa telah diakhiri, kebinasaan terhadap segala kejahatan telah terjadi, bumi benar-benar bersih dan diperbaharui, semuanya pun menjadi baru, langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru, dan semuanya itu sekali lagi karena Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi kunci dari keselamatan itu. Maka muncullah ayat dalam Wahyu 21 ayat 26 yang menyatakan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepada Yesus Kristus.
pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan di alam semesta ini sebenarnya adalah juga tentang kehormatan atau reputasi Allah. Iblis, malaikat pemberontak, telah menyatakan bahwa Allah tidak adil, bahwa dia menuntut penyembahan tetapi sedikit imbalan. Si jahat menyatakan bahwa hukum Allah membatasi kebebasan kita dan membatasi sukacita kita. Tetapi kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus menghancurkan mitos ini. Menghancurkan tuduhan ini. Dia yang menciptakan kita terjun ke dalam lubang ular dunia ini untuk menebus kita. Dan di kayu salib, Yesus menjawab tuduhan iblis dan menunjukkan bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Adil. Begitu alam semesta ini terpesona oleh kasih-Nya. Begitu umat manusia ini terpesona oleh cinta Tuhan. Maka umat manusia akan peduli akan kehormatannya, akan kemuliaannya, dan bahkan umatnya di akhir zaman akan mengungkapkan karakternya yang penuh kasih. Karakter rela berkorban kepada dunia yang egois dan tidak bertuhan ini. Dan umat Tuhan akan mengungkapkan kemuliaan Allah yang sebenarnya. Kemudian bumi ini akan disinari oleh karakter Allah, kemuliaan Allah. Ayat-ayat yang tadi itu adalah ayat-ayat yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu ini sebenarnya dimulai dengan pasal yang pertama, ayat yang pertama, kalimat yang pertama yang berbunyi, inilah wahyu Yesus Kristus. Kalau di kitab-kitab yang lain, Tuhan menggunakan para rasul untuk menulis firman-Nya. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban, maka para rasul ini memperkenalkan dirinya. Dan ini adalah hal yang wajar bagi setiap seorang penulis buku. Jika ia menulis dengan penuh tanggung jawab akan isi tulisan bukunya, maka dia akan memperkenalkan biografinya. Siapa pengarang buku ini? Dan ini adalah hal yang wajar dan hal yang benar. Demikian juga para rasul. Untuk mempertanggungjawabkan tulisannya, bahwa tulisan ini adalah ya sungguh benar, diilhami oleh Roh Allah. Seringkali rasul-rasul ini memperkenalkan dirinya. Dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dari Petrus kepada jemaat dan seterusnya. Dari Yakobus. Sehingga setiap awal kitab itu, ketika para rasul memperkenalkan dirinya, ingin menunjukkan bahwa mereka menulis kitab itu oleh karena ilham dari Roh Allah. Tapi bagaimana dengan kitab Wahyu? Baru pertama kali ditulis, pasal yang pertama, ayat yang pertama, kalimat yang pertama, bunyinya adalah, inilah wahyu Yesus Kristus. Wah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kitab ini ditulis oleh Yesus Kristus sendiri. Yesuslah penulis dari kitab ini. Dan dia memperkenalkan dirinya dalam tulisan wahyu bergenre apokaliptik ini. Tulisan mengenai penyingkapan, pengungkapan, penguakan dari rencana keselamatan Tuhan. Ya benar, kitab ini ditulis kemudian oleh Rasul Yohanes sebagai perantaranya di Pulau Patmos. Tetapi sebenarnya wahyu ini adalah wahyunya Yesus Kristus.
Sangat sekali banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, tetapi kelewatan mempelajari wahyunya Yesus Kristus. Kelewatan mendalami wahyunya Yesus Kristus. Padahal jika mendalaminya, kita akan dapati ayat-ayat tadi sudah cukup sebenarnya memberitahu bagaimana kemuliaan Allah itu dinyatakan. Chronologically, dari waktu ke waktu, dari peristiwa kepada peristiwa, semua catatan itu menunjukkan kelayakan dari Allah untuk menerima kemuliaan. Melalui kitab Wahyu ini, kita sebenarnya dapat memahami akan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak jarang ketika Yohanes menerima wahyu dari Yesus Kristus mengenai kemuliaan Allah, tidak jarang Yohanes berulang kali mendengar suara yang nyaring. Suara yang megah, phone megale, suara yang besar. Bagaimana suara yang megah, suara yang majesty, suara yang besar itu? Apakah volumenya kecil? Apakah suaranya terdengar lembut-lembut dan kecil-kecil saja? Oh tidak. Suara itu terdengar dengan kemegahan yang luar biasa. Dan didengarkan oleh Yohanes. Dan dalam tulisannya, Yohanes menyaksikan bahwa ia berulang kali mendengar suara yang nyaring. Contohnya, ayat yang pertama, Wahyu 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Wahyu 1 ayat 10 mencatatnya. Kalau kita cari tahu, siapa suara yang nyaring ini? Dari mana datangnya suara yang nyaring ini? Ayat-ayat berikutnya kita akan mendapatkan jawabannya. Suara yang nyaring itu datangnya dari Yesus Kristus. Yang mendengar adalah Yohanes dan didengarkan pada hari Tuhan. Di mana letaknya? Tepatnya di belakang Yohanes. Dia mendengar, aku mendengar di belakangku ketika dia ada di Pulau Patmos. Bagaimana bentuk suaranya? Bentuk suaranya seperti sangkakala. Dan isinya apa? Isinya ada di ayat 11. Tuliskanlah apa yang engkau lihat ke dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Lalu suara yang sama yang begitu nyaring dan megah itu di ayat 17 juga mengatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wah, ternyata suara yang berkumandang dengan nyaring ini muncul dari seorang yang menyatakan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang telah mati namun telah bangkit dan hidup kembali. Ini benar-benar pengenalan identitas yang luar biasa. Yesus Kristus ingin memberitahu bahwa memang dia mati namun dia pernah bangkit. Ini menunjukkan bahwa memang ada kebangkitan itu. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak perlu ragu-ragu bahwa benar ada kebangkitan. Buktinya Tuhan Yesus Kristus sendiri memperkenalkan dirinya kali ini dalam kitab Wahyu. Kitab yang ia mulai dengan suara yang nyaring dan memperkenalkan identitasnya sebagai oknum yang pernah bangkit. Dia pernah mati dan dia pernah bangkit. Dan dia menyatakan suaranya itu dengan nyaring. Seperti sangkakala. Kalau disebutkan seperti sangkakala, sebenarnya peristiwa ini juga muncul pada saat 10 hukum diberikan.
di Gunung Sinai kepada Musa, kepada umat manusia melalui perantara Nabi Musa. Peristiwa yang terjadi ketika Allah memberikan 10 hukum itu, maka terdengarlah suara seperti sangkakala yang nyaring. Dan suara ini menandakan theophany, the presence of God, kehadiran Allah. Dan kali ini dalam kitab Wahyu, Allah menyatakan kehadirannya kembali dalam Yesus Kristus. Dan menyatakan suaranya yang nyaring seperti sangkakala. Lalu kemudian memberitahukan kepada Yohanes setiap isi firman yang harus dibagikan kepada jemaat-jemaat. Kepada 7 jemaat. Jemaat yang representatif dari umat Tuhan di akhir zaman. Di pasal 5 ayat 12, ayat yang kita sudah baca juga tadi, ternyata suara yang muncul juga terdengar begitu nyaring. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Ini suaranya siapa? Kalau kita buka ayat sebelumnya, ayat 11. Maka ini adalah suara malaikat-malaikat yang banyak beserta makhluk-makhluk dan tua-tua, dan jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, menyatakan anak domba itu layak mendapatkan kemuliaan. Di mana peristiwa seruan yang nyaring ini? Ayat 11 menunjukkan peristiwanya di sekeliling tahta. Kapan tepatnya? Yaitu pada saat Yesus menerima gulungan kitab dari Dia yang duduk di atas tahta. Pasal 5 ayat yang ke-7. Lalu siapa saja yang mendengarkan suara ini? Yang mendengarkan suara ini, pasal 5 ayat 5, adalah Yesus Kristus sendiri, singa dari Yehuda, disebut dengan tunas Daud, yang dapat membuka 7 meterai. Ia telah menjadi penebus, di ayat yang ke-9. Dan ia telah menjadikan umatnya sebagai imamat yang rajani, di ayat yang ke-10. Semuanya mendengarkan akan seruan ini. Yesus mendengarkan seruan ini dari semua makhluk yang berlaksa-laksa jumlahnya. Kemudian isi dari suara yang nyaring itu tercatat dalam ayat 12 juga, yaitu pujian kepada anak domba untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, dan kemuliaan. Kalau kenapa? Karena hanya anak domba itu yang dapat membuka gulungan kitab yang termeterai. Kalau berbicara mengenai gulungan kitab yang termeterai, ini isinya adalah mengenai penghakiman Tuhan. Dan kalau di situ ada catatan mengenai istilah raja dan imam di Alkitab, ini merujuk pada tugas penghakiman. Dan Yesus Kristuslah yang layak untuk membuka kitab penghakiman ini. Dialah yang layak untuk menjadi hakim yang adil, karena Dia adalah Allah, namun Dia juga adalah manusia yang telah menebus umat yang percaya kepadanya. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika suara beribu-ribu berlaksa-laksa orang ini memuji Yesus Kristus, ada respon dan pujian dari 22 tua-tua. Kalau kita perhatikan dan baca terus ayat-ayat itu, begitu mendengar suara puji-pujian menyembah Yesus Kristus anak domba Allah, maka ada 24 tua-tua yang merespon pujian ini. Mereka tersungkur menyembah. Dan gambaran kata-kata yang ditunjukkan dalam ayat itu menunjukkan pemandangan penyembahan yang sejati. Tua-tua sorga menyembah Yesus Kristus sebagai respon
terhadap penyembahan dari seluruh umat yang berlaksa-laksa banyaknya ini kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa Allah itu mulia adanya. Dalam penobatan Yesus Kristus sebagai Raja, maka di situ ada pemandangan tentang worship to the Lord. Penyembahan kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-10, pasal 6 ayat yang ke-10, ada juga rupanya gambaran tentang para orang-orang yang mati syahid. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah dibunuh oleh karena firman Allah. Mereka adalah the martyrs. Mereka mempertahankan iman dan kesaksian yang mereka miliki kepada Yesus Kristus. Dan kemudian ketika mereka berada di bawah mezbah, ayat yang ke-9. Pada saat anak domba membuka meterai yang kelima, pasal 6 ayat yang pertama, maka muncullah great voice. Suara yang terdengar begitu besar. Dan banyak orang yang mendengarkan, banyak makhluk yang mendengarkan. Yohanes sendiri mendengarkan. Dan bunyi suara itu adalah, berapa lamakah Tuhan tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah para syahid ini? Ekspresi ini adalah kerinduan akan terjadinya penghakiman Tuhan. Kata menghakimi dari bahasa asli bahasa Greka krino merujuk pada penghakiman untuk mereka yang jahat. Ya, dosa telah masuk ke dalam dunia ini dan kejahatan telah mengotori alam semesta. Telah mengotori ciptaan Tuhan yang kudus. Maka sudah sepantasnya ada penghakiman Tuhan yang akan mengakhiri segala bentuk kejahatan dan akan membinasakan segala bentuk dosa ini sehingga alam semesta tidak perlu dikotori lagi dengan kejahatan dan dosa. Kepada orang-orang yang mati karena membela imannya, karena imannya yang teguh kepada Yesus Kristus ini, di ayat yang ke-11, pasal 6 ayat 11 disebutkan bahwa kepada mereka dianugerahkan jubah putih. Mereka punya kesaksian dan kesaksian mereka adalah Injil. Dan mereka akan hidup pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kepada mereka akan diberikan jubah kemenangan dan jubah kesetiaan. Dan mereka akan disebut sebagai penakluk, pejuang iman yang menang. Mereka telah memperdengarkan suaranya yang nyaring. Namun mereka menjadi orang yang mati syahid, yang layak juga menyatakan kemuliaan Allah. Kemuliaan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkorban, pengikutnya pun rela berkorban demi ideologi yang sama. Kasih yang penuh selflessness. Kasih yang penuh penyangkalan diri. Nah, dalam Wahyu 7 ayat 10 juga terdengar satu suara yang besar juga. Suara yang nyaring. Suara yang mulia, yang dahsyat. Suara yang besar ini berasal dari kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Berasal dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, dan segala bahasa. Menyatu semuanya. Tidak lagi terpisah-pisah oleh bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Ukraina, bangsa Afghanistan, bangsa Rusia, suku Jawa, suku Toraja, suku Manado, suku Batak, kaum ini, kaum itu, bahasa ini tidak lagi terpisah, terkotak-kotak menjadi banyak kelompok. Tetapi mereka menyatu menjadi kumpulan besar yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ini berdiri di hadapan tahta Allah, di hadapan tahta anak domba. Dan kemudian setelah penglihatan tentang meterai, muncullah suara yang nyaring. Seruan yang nyaring, yang luar biasa dari kumpulan besar orang banyak ini. Apa bunyinya? Bunyinya adalah,
Dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Wah, rupanya mereka inilah orang-orang tebusan dari segala macam bangsa, bahasa, kaum, dan suku. Mereka ini bersukacita karena keselamatan Allah telah terjadi. Telah mereka terima, dan mereka berseru dengan suara nyaring. Perhatikan di ayat yang ke-11. Pasal yang ke-7. Lagi-lagi, karena mendengar suara nyaring dari umat tebusan ini, ada respon yang terlihat. Dan respon itu adalah 24 tua-tua beserta dengan keempat makhluk tersungkur menyembah Tuhan. Terlihat kembali ada respon penyembahan kepada Tuhan atas keselamatannya, atas penghakimannya, atas pemeteraiannya. Memang Allah layak dimuliakan karena keselamatan ada padanya. Ayat yang lain yang terdapat dalam pasal 4 ayat 15 juga disebutkan suara orang yang banyak, suara yang banyak yang ada di sorga. Itu terjadi ketika sangkakala ke-7 dibunyikan. Isinya adalah lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wow. Dari 6 dari 23 ayat tentang suara nyaring ini menunjukkan bagaimana Allah itu layak disembah karena pemerintahannya memang layak didirikan, dan Ia yang diurapi, Yesus Kristus, layak untuk menjadi pemimpin pemerintahan ini. Nah, perlu diketahui suara nyaring yang terdengar yang paling banyak dalam kitab Wahyu itu terklasifikasi siapa-siapa yang mengumandangkan. Ada 13 dari 23 ayat itu adalah makhluk ilahi yang menyampaikan suara yang nyaring. Ada 3 dari 23 ayat itu menunjukkan seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini berseru dengan suara nyaring. Namun ada 4 ayat dari 23 ayat yang menunjukkan ada makhluk sorga saja. Bukan umat tebusan, makhluk sorga saja. Mereka dari sorga tapi bukan makhluk ilahi. Mereka ciptaan Tuhan tapi bukan umat tebusan. Mereka pun juga menyatakan kemuliaan Allah, berseru dengan suara nyaring. Dan yang terakhir tentunya adalah 4 ayat dari 23 ayat yang ditemukan mengenai suara nyaring di kitab Wahyu menunjukkan umat tebusan. Umat tebusan berseru dengan suara nyaring untuk memuliakan Allah. Maaf. Dan sambutan dari suara yang nyaring dalam pasal 11 ayat 15. Lagi-lagi 24 tua-tua tersungkur dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian, ketika saya membaca kitab Wahyu ini, dan saya mendapati ternyata berulang kali ada respon dari tua-tua sorga, tersungkur menyembah Tuhan karena mendengar suara nyaring untuk memuliakan Tuhan. Ini saya benar-benar geleng-geleng kepala. Memang ada suasana penyembahan yang luar biasa. Dan ini menggugah hati saya untuk bertanya-tanya, bagaimana saya seharusnya menyembah Tuhan? Apakah saya menyembah Tuhan dengan main-main, dengan bergurau-bergurau, menyanyi ala kadarnya, berdoa pun buka mata tutup mata, atau sedangkan tua-tua sorga setiap kali menyadari kemuliaan Tuhan, mereka tersungkur menyembah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dari sini saya mendapatkan pemahaman, memang setiap kali kita bertemu dengan Tuhan,
Bahkan setiap kali kita berdoa menghadap Tuhan, seharusnya ada hati yang menyembah, ada hati yang kusuk, ada hati yang hikmat, yang menyembah Tuhan. Saya coba renungkan, kalau saja ada orang lain sementara berdoa, maka ia sedang berbicara kepada Tuhan. Ia sedang berhubungan dengan Tuhan. Ia sedang menyembah Tuhan. Maka seharusnya saya pun ikut menghargai dan menghormati penyembahan itu. Buktinya 24 tua-tua sorga pun tersungkur menyembah Tuhan setiap mendengar ada penyembahan dari umat tebusan. 24 tua-tua saja di sorga tersungkur menyembah Tuhan. Respon mereka adalah tersungkur menyembah Tuhan setiap kali umat tebusan menyembah Tuhan. Bagaimana dengan saya ya? Kalau saya melihat ada orang lain berdoa, apakah dia sedang berdoa, ya sudah dia berdoa saja, saya tetap ngobrol, saya tetap main-main, saya tetap ternyata tidak demikian. Suasana doa yang penuh hikmat adalah suasana doa yang penuh penyembahan hati dan pikiran. Sehingga saya menyadari seharusnya kalau saja ada doa dilayangkan, ada orang sementara berhubungan dan menyembah Tuhan, kita pun harus turut merasakan kehikmatan penyembahan itu, tersungkur menyembah Tuhan. Karena inilah karakter umat Tuhan di akhir zaman yang pada akhirnya menyatakan kemuliaan Allah, bersinar terang di bumi ini, dapat membedakan mana itu Allah yang memang patut disembah, mana itu yang hanyalah penyembahan yang palsu. Di pasal berikutnya ada juga catatan mengenai bagaimana suara nyaring di sorga terdengar, yaitu di pasal 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Itu adalah saat di mana naga besar dilemparkan ke bumi. Dan saat itu yang menyampaikan suara yang begitu nyaring adalah saudara-saudara kita, istilah saudara-saudara kita, yang menunjukkan kepada sesama makhluk ciptaan. Bukan oknum kealahan, namun keberadaan di sorga mengindikasikan mereka tinggal dan hidup di sorga. Kita dapat mengidentifikasi mereka berdasarkan pada apa yang diucapkan dan di mana mereka tinggal. Dan dalam konteks saat ini, hal ini muncul di 4 ayat dari 25 ayat yang kita pelajari tentang suara yang nyaring dari kitab Wahyu. Bahwa mereka ini berasal dari sorga. Bukan oknum kealahan, tetapi mereka adalah ciptaan Tuhan. Dan mereka, walaupun mereka bukan bagian dari umat yang ditebus, tapi mereka ada di sana, orang-orang yang kudus. Dengan kata lain, Tuhan saja sangat berkuasa menciptakan umat manusia di bumi. Masa akan dia tidak berkuasa untuk menciptakan makhluk-makhluk kudus yang lainnya di alam semesta ini. Dan kitab Wahyu menunjukkan ada makhluk-makhluk kudus ciptaan Tuhan lainnya di alam semesta ini yang juga memberikan respon dan penyembahan yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Semua yang tinggal di sorga dan semua yang tinggal di bumi ini pun turut menerima dan mendengarkan suara nyaring yang mereka perdengarkan. Suara itu berbunyi. Pasal 12 ayat yang ke-10. Sekarang telah tiba keselamatan dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena itu bersukacitalah. Ayat 12. Celakalah bumi dan laut karena iblis si pendakwa saudara-saudara kita telah dilempar dan telah turun kepada bumi ini. Di satu sisi, mereka mengamalkan penduduk bumi sebagai respon mereka terhadap penghakiman Tuhan kepada naga dan pengikutnya. Namun di sisi lain, mereka umat-umat kudus yang di surga ini bersaksi karena keselamatan dan kekuasaan pemerintahan Allah. Inilah songs of victory, nyanyian kemenangan. Naga telah dilemparkan ke bawah, dosa telah dikalahkan, Tuhan telah menang atas musuhnya. Dan pada pasal 19 ayat 1, semakin lengkap lagi suara nyaring yang terdengar di sorga adalah saat
ketika himpunan besar orang banyak, ketika seorang malaikat yang kuat datang mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan, terdapat dalam Wahyu 18 ayat 21. Kemudian suara itu berkumandang dengan mengatakan, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Wah, perhatikan reaksi berikutnya. 24 tua-tua mendengar suara nyaring, haleluya, keselamatan ada pada Allah kita. Maka 24 tua-tua ini tersungkur kembali. Pasal 19 ayat 4. Lagi-lagi ada gambaran pemandangan penyembahan di sorga. Penyembahan kepada Tuhan saja dan tidak ada yang lain. Dan dalam pasal 19 ayat 6 memberikan gambaran yang sama dengan pasal 19 ayat yang 1. Apa itu? Suara yang nyaring terdengar. Isinya mengatakan, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dari konten suaranya, maka kita dapati mereka yang mengumandangkan suara nyaring ini adalah semua makhluk ciptaan. Kata kita di ayat yang ke-7 menunjukkan semua makhluk ciptaan, namun menunjuk kepada makhluk alam semesta yang tidak pernah berdosa. Dan suara nyaring ini menunjukkan penyembahan kepada Tuhan. Dan ungkapan rejoice exceedingly. Sukacita yang begitu luar biasa. Sukacita yang sangat besar. For the reigns of the Lord God omnipotent. Karena pemerintahan Allah yang kekal sudah nyata. And for the marriage of the Lamb. Dan karena pernikahan anak domba Allah. Yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan suara nyaring yang terakhir muncul di peristiwa akhir dari nubuatan sepanjang kitab Wahyu adalah terdapat dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Suara ini terdengar pada saat langit yang langit yang baru dan bumi yang baru tercipta. Pasal 21 ayat 1. Pada saat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga. Ayat yang kedua. Maka suara itu muncul dari tahta Allah. Bukti tekstual untuk akar kata bahasa Greek thronos yang digunakan dalam ayat-ayat ini di pasal ini mengkonfirmasi bahwa tahta Allah adalah tempat di mana Allah bersemayam. Itu sebabnya suara ini pastilah suara Allah. Kata thronos ini juga muncul sekali lagi di ayat yang ke-5 dan ayat ke-6 mengidentifikasikan siapa oknum kealahan yang dimaksud. Yaitu dia yang menyebut dirinya. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Inilah yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dia menyampaikannya dengan suara nyaring. Dan inilah suara Sang Juru Selamat. Masih ingat di awal kitab Wahyu ketika ia memperkenalkan dirinya kepada Rasul Yohanes. Untuk menuliskan setiap firman-Nya, dia perkenalkan dirinya dengan kata, akulah yang awal dan yang akhir, yang telah mati namun telah bangkit. Akulah Alfa dan Omega. Dan kali ini, ayat yang berisi tentang suara nyaring dalam kitab Wahyu ditutup dengan gambaran kata yang sama. Mesias Yesus dengan suaranya yang nyaring memperkenalkan dirinya sekali lagi dengan mengatakan, aku adalah Alfa
dan Omega, yang awal dan yang akhir. Wahyu 21 ayat 6. Di awal kitab Wahyu, suara nyaring itu adalah suara Mesias Yesus. Sekarang di akhir kitab Wahyu, suara nyaring itu menunjukkan suara yang berasal dari oknum kealahan yang sama. Mesias Yesus, Allah yang kekal. Lagi-lagi di sini ditunjukkan bagaimana suara itu berada di tengah-tengah alam semesta ini. Dan semua makhluk ilahi, seluruh ciptaan Allah, makhluk ciptaan di alam semesta yang tidak berdosa, demikian juga umat manusia yang ditebus mendengarkan suara ini. Suara ini terdengar keras untuk menjangkau seluruh alam semesta, sehingga setiap makhluk dapat mendengar pentingnya pesan tersebut. Isi pesannya memang penting bagi semuanya. Suaranya terdengar ke seluruh alam semesta. Dan bunyi suaranya adalah, ini suara yang paling menghiburkan saya. Ayat 3 dan 4. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Oh, kebahagiaan kita yang paling puncak adalah akhirnya kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan pencipta kita. Kemah Allah, tabernakelnya, sanktuarinya, hadiratnya ada bersama-sama dengan kita manusia, dan kita manusia bersama-sama dengan Allah. Terang kemuliaannya ada pada kita, dan terang kemuliaannya kita pantulkan terhadap seluruh bumi ini, bahkan di alam semesta. Dan alam semesta dapat melihat terang kemuliaan itu, bahkan melalui umatnya. Konten atau isi suara ini, suara yang nyaring ini jelas menyatakan bahwa Allah benar-benar bersama-sama dengan manusia. Hadirat pencipta benar-benar bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Kalau kita perhatikan kalimat di ayat yang ke-6, di situ ada catatan mengenai kata-kata yang disampaikan oleh Yesus Kristus. It is done. Artinya semuanya telah digenapi. Hal ini menunjukkan the completeness of his redemptive plan. Lengkapnya, komplitnya rencana penebusan Tuhan telah terjadi. Selesainya dan tergenapinya pekerjaan keselamatan Tuhan. Allah telah menggenapi janjinya. Dan semua permasalahan dosa akibat dari kehadiran dosa itu sendiri benar-benar telah berakhir. Hidup kekal di sorga dinyatakan. Dan kita manusia akan hidup kekal bersama Tuhan Allah pencipta kita. Hidup kekal bersama pencipta kita. Ya, Mesias Yesus datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan inilah disebutkan juga disebut. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Isi dari suara nyaring ini jelas mengatakan bahwa segala yang fana telah berlalu. Segala yang fana telah berlalu. Semua keadaan yang penuh penderitaan telah selesai ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan yang tersisa adalah hidup kekal di sorga diwariskan kepada kita semua. Oh, kita puji Tuhan. Biarlah Yesus segera datang. Kasih karunia akan menyertai kita semua. Dan biarlah kemuliaan Allah akan benar-benar terang bersinar di bumi ini dan bahkan di seluruh pelosok penjuru alam semesta. Tuhan Yesus Kristus layak dimuliakan. Terpujilah Dia. Di dalam namanya saja kita akan menyatakan iman dan pergantungan terhadap segala harapan kita. Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati.